Ya, selamat pagi semuanya. Suara saya sampai, puji Tuhan. Saya mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, bahwa setiap kali kita duduk berkumpul di hadirat Tuhan, Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa ada bersama-sama dengan kita. Dan untuk itu, mari kita bangkitkan hal ini, agar bukan kita saja yang datang duduk di bawah kaki Tuhan setiap pagi, tapi rekan-rekan kita yang lain pun datang ikut duduk di bawah kaki Tuhan. Sebab kita harus jujur katakan, seberapa banyak kita yang duduk ini, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Setiap kita dijawab doa kita oleh Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Yesus adalah seorang sahabat yang masuk ke dalam kehidupan kita saat semua pergi meninggalkan kita. Yesus tetap setia menyertai kita. Puji nama Tuhan. Yesus Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dan dia berjanji untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara, sebagai orang percaya, kebanggaan besar bagi kita adalah Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saat ini saya lihat penginjilan tetap berjalan dengan luar biasa dan penginjilan terjadi dengan dahsyat melalui puji-pujian, melalui lagu-lagu rohani yang baru yang diciptakan oleh anak-anak Tuhan, orang yang mendengarkan lagu-lagu anak-anak Tuhan, lagu pujian penyembahan, mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka yang tidak seiman dengan kita, tetapi mereka mendengarkan pujian, mereka mendengarkan lagu-lagu rohani, mereka dijamah, bahkan mereka tersentuh hati mereka setiap kali mereka mendengar lagu-lagu pujian penyembahan kita. Nah, untuk itu, mari kita tingkatkan terus. Sebab waktu Tuhan sudah sangat singkat. Nah, waktu Tuhan sudah sangat dekat untuk kita mau buat yang terbaik. Agar kita dan seisi keluarga kita diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berbicara pagi ini berbicara tentang melawan arus. Kalau kita bicara tentang melawan arus, sesuatu yang unik. Pada waktu beberapa tahun yang lalu mendengar kata melawan arus sepertinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi zaman sekarang mendengar kata melawan arus menjadi satu hal yang biasa. Karena kehidupan saat ini semuanya berani melawan arus. Nah, pagi ini kita tidak berbicara tentang melawan arus yang ada di dunia ini. Tapi kita berbicara tentang melawan arus kebenaran firman Tuhan yang kita tetapkan. Kita tidak tunduk pada kuasa-kuasa lain, tetapi kita tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Saya awali dengan Ibrani 2 ayat 1. Dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan, saya ulangi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ingat, kita harus lebih teliti agar kita jangan hanyut di bawah arus. Saudaraku yang saya kasihi, kita berbicara pagi ini untuk memperkuat atau membangun kehidupan kita, sehingga melalui hidup kita, orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, saya mau bagi satu kisah tentang seekor ikan. Namanya ikan salmon. Ikan ini dia dapat hidup di dua tempat, yaitu dia bisa hidup, habitatnya sih air tawar, tetapi dia bisa hidup di air asin. Dan jika dia mengalir terlalu lama di air asin,
Dan waktu saatnya untuk dia bertelur, dia harus tinggalkan air asin, sebab dia harus bertelur di habitatnya, yaitu air tawar. Jika dia pergi meninggalkan air tawar jauh, kira-kira 20 kilometer, dia harus melawan arus di air asin itu agar dia bisa tiba segera di air tawar itu. Kadangkala dia mengalami masalah, kadangkala banyak binatang buas yang ada di jalan dia melawan arus, tetapi dia harus tetap berusaha. Dia berusaha untuk dia harus segera tiba di habitatnya. Dan waktu dia tiba di habitatnya, kadang badannya sudah penuh dengan luka karena dia tercabik-cabik oleh apa yang ada di dalam perjalanannya. Dan waktu dia tiba di habitatnya, dia melepaskan telur yang ada dalam tubuhnya. Telurnya keluar setelah dia bertelur. Matilah dia. Nah, saudaraku yang saya kasihi, dia harus berjuang untuk melawan arus dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini kita berbicara tentang hal yang luar biasa. Kita berbicara tentang kisah yang sungguh-sungguh dahsyat karena kita berani melawan arus dunia ini dan kita memiliki kehidupan yang berbeda. Itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Dan saya mau bacakan satu ayat lagi, Roma 12 ayat 2 yang dikatakan, janganlah kamu menjadi, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi baharuilah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, kalau dikatakan kita mau sungguh-sungguh jangan lagi kita menjadi sama dengan dunia ini, tapi pastikan kita berbeda dengan dunia ini. Pastikan kita menjadi orang yang lain, berbeda dengan dunia ini. Saya mau membahas pagi ini kisah tentang 3 orang Ibrani yang menetap di kerajaan Nebukadnezar. Mereka bertiga bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan langkah iman dan keberanian yang luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mengambil, saya mencatat 3 langkah yang akan kita bahas di pagi yang indah ini. Saudaraku yang saya kasihi, perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik, namun kecintaan mereka kepada Tuhan mendorong mereka untuk menolak permintaan raja. Dengan langkah iman dan keberanian yang luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun mengambil langkah-langkah tersebut. Mereka melawan. Kalau boleh jujur, mereka ini orang-orang yang sangat dipercaya oleh Raja Nebukadnezar. Jabatan mereka diberikan jabatan yang baik oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka tidak pernah juga berbuat salah kepada raja. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara luar biasa. Dan satu hal yang mereka tidak mau melakukannya adalah tunduk kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, inilah yang dikatakan mereka taat kepada pemimpin, tapi mereka lebih taat kepada Tuhan.
Mereka taat kepada siapapun yang ada di atas mereka, tapi mereka lebih taat kepada Tuhan. Mereka tetap taat kepada Tuhan, walaupun resikonya mati, hukuman mati. Walaupun resikonya mereka akan dikenakan hukuman mati. Daniel 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, karena titah raja itu keras. Bayangkan saudaraku yang saya kasihi, raja waktu mereka menolak untuk tunduk kepada perintah raja, sepertinya satu gengsi bagi raja, sepertinya harga diri raja direndahkan, sepertinya raja tidak diartikan, makanya raja mengeluarkan titah yang cukup berat. Maka dipanaskannya api perapian yang menyala-nyala itu dengan luar biasa. Sehingga api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya tertarik sekali dengan kisah ini adalah, pertama, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka yang mengangkat dan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego mati, terbakar. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam perapian dalam keadaan terikat. Kalau jujur, kita berbicara jujur, harusnya tiga orang ini juga mati terbakar. Tetapi Alkitab mencatat yang habis dan terbakar adalah tali ikatan mereka. Tali yang mengikat tiga anak Tuhan ini, tiga hamba Tuhan itu terbakar. Nah, kita melihat bahwa sesungguhnya diizinkan Tuhan untuk masuk pada perapian yang menyala-nyala ini. Perhatikan baik-baik, sehelai rambut pun tidak terbakar. Baju yang mereka pakai tidak ada terbakar. Mereka selamat. Dan mereka tidak mau melakukan apa yang dikatakan raja ini, dikatakan mereka buat sesuatu hal yang berlawanan. Berlawanan dengan raja. Saudaraku, kalau bicara tentang tidak tunduk pada kebenaran, atau kita berbicara tentang melawan arus, di Indonesia ini paling banyak hal yang harus kita hadapi melawan arus. Kalau kita lihat di kantor-kantor perusahaan-perusahaan besar, kadang-kadang orang gagal, anak-anak Tuhan gagal. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah harta, kekayaan bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat melawan arus. Korupsi semakin merajalela, bahkan anak Tuhan pun ikut terlibat. Saya punya satu cerita. Cerita ini sangat mengesankan bagi saya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tunduk pada kebenaran, maka efeknya kita harus bayar harga. Kita harus bayar harga. Nah, mari kita baca, kita ikuti poin pertama dari pembacaan kita ini. Menghadapi rasa takut dan berani melepaskan kenyamanan mereka. Perhatikan, menghadapi rasa takut dan berani melepaskan kenyamanan mereka. Kalau dikatakan mereka siap menghadapi masalah yang berat, risikonya mereka harus dihukum mati. Tetapi hukuman mati itu tidak membuat mereka takut. Namun mereka percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang pasti membela dia. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Pada tantangan akhir-akhir ini akan mungkin membuat kita bingung atau kita ketakutan.
dalam pembacaan kita ini kita bisa pelajari. Mereka tidak takut walaupun risikonya mereka menghadapi tantangan yang berat. Saya mau ambil satu kesaksian. Saya mengenal seorang pemuda. Itu saya kenal dia sejak tahun 84. Waktu itu dia sedang kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan anak ini anak yang sungguh-sungguh belajar. Karena untuk masuk di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak semudah kata-kata. Nomor satu, dia bukan pribumi. Dia keturunan Cina. Untuk lulus diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini bukan hal yang gampang. Pada zaman itu, saya nggak tahu sekarang, saya kira tetap sama. Nah, pada waktu dia ikut tes dan dia lulus diterima, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah ketemu dia kalau tidak ada buku di tangannya. Setiap kali kami rapat, kami berkumpul, dia selalu ada buku di tangannya. Buku yang tebal-tebal sebab dia belajar. Setiap waktu dia lewati dengan belajar. Dan pada waktu ujian terakhir, dia lulus dengan nilai terbaik. Saya masih ingat, selecting dia saat itu ada penyanyi yang namanya Edwin Liebers. Dia lulus dengan nilai yang terbaik. Lalu dia dikirim ke Indonesia Timur. Setahun, 2 tahun berjalannya waktu, dia jadi orang nomor 1 di Indonesia Timur saat itu. Setiap tahun dia balik ke Jakarta. Setiap tahun dia balik ke Jakarta. Dan kalau kami berkumpul di Jakarta dengan dia, lalu dia berkata, ini pekerjaan yang saya kerjakan adalah bertolak belakang dengan iman percaya saya. Saya tidak suka pekerjaan ini. Saya bilang, apa yang kamu tidak suka? Saya bertanya, apa yang kamu tidak suka? Kemarin saya masih ngobrol, kemarin saya masih bicara dengan dia. Saya bilang, apa yang kamu tidak suka? Dia katakan, Kak, 5 tahun kerja, saya bisa beli rumah gede di Pondok Indah, kata dia. Itu sudah tahun 90-an. Saya bilang, wow, enak dong. Saya jawab seperti itu. Dia bilang, enak Kak, tetapi itu uangnya uang nggak benar, kata dia. Saya nggak sejahtera. Saya nggak sejahtera. Jadi untuk itu, tahun ini juga, kata dia, itu kalau nggak salah tahun 92. Saya menghadap Dirjen untuk mengajukan pengunduran diri. Aneh, ini satu-satunya kasus teraneh di Departemen Keuangan. Biasanya orang diberhentikan, tapi dia mengundurkan diri karena keadaan ini yang membuat dia jatuh dalam dosa. Dia tidak mau kompromi dengan dosa, maka dia mengundurkan diri. Terus saya katakan seperti itu, dia bilang, please Kak, doakan saya. Ini tahun 92. Dia bilang, doakan saya Kak. Kata dia, karena saya harus mengundurkan diri. Saya tidak butuh uang, saya butuh hubungan saya dengan Tuhan benar. Ini yang disebut melawan arus. Dia bilang, saya nggak butuh harta kekayaan. Saya butuh hubungan saya dengan Tuhan benar. Kata dia seperti itu. Saya terkagum-kagum dengan dia katakan seperti itu. Ternyata waktu diajukan kepada pengunduran diri, harus diajukan ke Menteri Keuangan. Departemen Keuangan diajukan pengunduran diri. Keputusan dari Departemen Keuangan adalah peraturan yang ada di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dia harus membayar fee. Dan saat itu semua tabungannya dia kosongkan.
untuk kembalikan uang yang bukan milik dia, kata dia. Dia kembalikan. Dan apa yang dia kerjakan? Dia hanya berdoa menyembah setiap hari. Berdoa menyembah setiap hari. Dan II-nya dia, punya suami itu punya pabrik besar. Punya pabrik kayu lapis di Palembang. Dia lebih memilih kerja di situ. Dia kerja di situ, terjadi pertobatan pegawai pabrik. Ada ribuan mereka pegawainya itu, pertobatan terjadi. Tiap hari ibadah pertobatan terjadi. Dan sekarang dia memimpin 15.000 jemaat di Palembang. Namanya Sabta Jayatandi. Dia adalah orang yang menjadi teladan untuk melawan arus. Jangan kompromi dengan dunia ini, tapi belajar untuk taat kepada Tuhan. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Kita lihat slide selanjutnya, dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut dengan firman Tuhan daripada ancaman raja. Hebat. Hebat ini. Dia lebih takut dengan firman Tuhan daripada ancaman raja. Jadi kalau dia akan dibunuh, dia akan dibakar hidup-hidup, dia tidak takut. Dia lebih takut kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa dia tidak takut, dia lebih takut dengan firman Tuhan daripada ancaman raja. Makanya di Daniel 3 ayat 16 sampai 18, di sini kita melihat jawaban ketiga anak muda ini. Mereka menjawab raja dengan berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi perhatikan, ini yang saya sangat memuji, hebat banget. Tetapi seandainya tidak, saudara perhatikan, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuhan yang Tuanku dirikan itu. Wow, hebat sekali. Dia mempertaruhkan dirinya demi hubungannya dengan Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kita bisa menghadapi ancaman yang besar, tapi waktu ancaman yang besar itu terjadi, apakah kita bisa mengambil keputusan seperti tiga orang ini? Mereka berani sekali karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi mereka berani mengatakan kepada raja, tidak ada gunanya, kata mereka kepada raja. Kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, perhatikan. Jadi kalau saat itu Tuhan tidak menolong pun, iman percaya mereka pun tidak mundur sekecil pun. Nah, orang-orang seperti inilah kan orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Saudaraku, saya percaya tantangan besar akan terjadi di negara kita. Dunia sedang menghadapi masalah besar. Dunia sedang menghadapi goncangan besar. Dibutuhkan orang yang punya spirit seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita pagi yang indah ini, kita semua yang ikut beribadah, mari kita belajar. Kita melihat apa yang sudah kita buat.
Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan manis? Apakah hubungan kita dengan Tuhan luar biasa? Makanya kalau saya katakan 3 anak muda ini berani memberi jawaban kepada raja karena mereka sadar hubungan mereka dengan Tuhan terbukti benar. Terbukti benar. Makanya mereka katakan tidak ada gunanya. Dan kata-kata kedua yang saya terpaku, mereka katakan, kalaupun Tuhan tidak menolong, nah ini, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Ini yang menjadi satu contoh buat kita. Kita jangan takut pada isi dunia ini. Tapi kita takut hanya kepada Tuhan. Makanya saudaraku yang saya kasih, kadang-kala kita bekerja, kita butuh kerjaan, kita didoakan. Sungguh-sungguh pakai doa puasa. Dan setelah kita temukan pekerjaan, kita berdoa juga jarang. Ke gereja juga jarang. Padahal kita minta kerjaan, kita minta dengan doa puasa. Artinya, kita serahkan minta dari Tuhan. Tapi waktu Tuhan berikan, kita tidak setia lagi sama Tuhan. Padahal pada waktu kita setia, Tuhan adalah Tuhan yang melipat gandakan. Saya kemarin berbicara dengan Pak Sabta Tandi. Saya cerita tentang kehidupan yang akan saya saksikan. Dia ketawa dan dia katakan, kakak masih ingat. Ya, saya ingat banget, ingat sekali. Sebab waktu itu kami berdua itu sahabat dekat. Dia tempat curhatnya di saya, dan saya dengarnya dengan dukung dalam doa. Dan saya percaya, saya melihat orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh meninggikan Tuhan, dia ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, Tuhan memberkati dia. Saya sangat terpaku dan saya katakan pada dia, selama pandemi ini, setiap hari dia berkhotbah untuk jemaat GBI Palembang. Setiap hari. Kalau kita kan ini masih ada 7 pembicara, 6 pembicara gantian. Kalau Sabta di Palembang, tidak, dia sendiri. Karena dia rindu untuk jemaatnya semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, Tuhan adalah Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah setia. Kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga dikatakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih mengandalkan Tuhan. Mereka memilih mengandalkan Tuhan. Walaupun resikonya berat. Tetapi dengan mereka mengandalkan Tuhan, mereka akan melihat kuasa Tuhan menyertai mereka. Ayat 24 dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, kata Raja. Saudara perhatikan ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu.
Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Saudara perhatikan, setelah mereka percaya kepada Tuhan, setelah mereka mengandalkan Tuhan, setelah mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, raja datang dan raja memuji, raja mengatakan hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Saudara perhatikan, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudaraku yang saya kasihi, ketaatan kita pada Tuhan membuat hidup kita menjadi berbeda dengan orang dunia. Orang yang taat kepada Tuhan berbeda dengan orang dunia. Banyak orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi taat belum tentu. Tapi mereka taat. Raja memuji nama Tuhan. Raja mengatakan hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka dipuji oleh Raja. Mereka disebut hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Saudara yang saya kasihi, dengan taat kepada Tuhan, kita siap melawan arus. Dengan sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya mujizat Tuhan terjadi, kita siap melawan arus. Sebab pada waktu kita melawan arus, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang besar itu terjadi. Dan dikatakan keempat wajah yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan saya percaya, selama kita berharap pada Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada Tuhan yang dengarkan jeritan hati kita. Apa yang menjadi pokok pergumulan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi jeritan hati kita? Dengan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Kalau saya mau bicara tentang setia, ini harganya tidak murah, harganya mahal. Tetap setia kepada Tuhan. Walaupun harganya air mata kita, harga diri kita, tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong kita. Waktu kita berseru minta tolong pada Tuhan, Dia seketika menolong kita. Waktu kita angkat hati kita berteriak Tuhan, dan Tuhan hadir, Dia menolong kita. Saya itu selalu percaya. Setiap kali saya berdoa, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama saya. Jadi untuk mendoakan orang sakit, saya tidak pernah takut. Karena saya tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Waktu saya menumpangkan tangan untuk orang sakit, saya nggak pernah takut. Karena Tuhan yang menyembuhkan, bukan saya. Waktu saya berdoa untuk orang susah, saya tidak takut. Karena yang memberkati orang itu adalah Tuhan sendiri. Dan mari pagi ini, kita jadi anak-anak Tuhan yang siap melawan arus. Siap menjadi berkat. Dunia mungkin semakin mengerikan, dunia semakin menakutkan. Dunia semakin tidak menyenangkan. Tetapi bagi setiap orang percaya, kuasa Tuhan dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Saya harapkan apa yang kita sharing pagi ini
menjadi satu pegangan bagi kita untuk kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan yang besar itu ada bersama-sama dengan kita. Saudara, kita akan menutup pertemuan ini. Sebelum kita tutup pertemuan ini, siapkan hatimu untuk besok kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema merindukan Allah bersama Pastor Tommy Simanjuntak. Pastikan saudara ikut agar kita semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah. Terima kasih Tuhan untuk kami siap melawan arus. Apapun yang kami pelajari, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami mau mengucap syukur, berkati kami masing-masing. Keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami masing-masing Tuhan berkati. Terima kasih untuk keluarga demi keluarga ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kami sehat. Terima kasih untuk damai sejahtera ada bersama-sama kami. Berkati kami keluarga demi keluarga. Dan minta Tuhan kusucikan dan kuduskan kami. Dan setiap penyakit yang mau mengganggu kami. Virus-virus apapun, virus COVID-19. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, sucikan dan kuduskan setiap keluarga. Biar kami menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa kembali berharap kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah setia. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan berjanji untuk memberkati kita keluarga demi keluarga. Bahwa kasih setia Tuhan yang besar itu menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.